Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Apriliani dengan NIM 2108489. Saya dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2021 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Nuri Novianti Afidah, SSM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ini. Artikel yang saya buat yaitu berjudul Peran Teknologi dalam Melawan Cyberbullying di Era Globalisasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat. Di sini, saya akan membahas yaitu terdiri dari ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Kehidupan masyarakat pada era sekarang ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan aktivitasnya seperti bekerja, belajar, berwisata, dan bersosialisasi. Sedangkan, digital citizenship merupakan sekumpulan individu yang menggunakan teknologi dengan memperhatikan etika digital atau teknologi. Perkembangan teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut menyebabkan kejahatan dalam bidang teknologi yaitu cyberbullying. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dari berbagai jurnal yang sudah terpercaya. Pemanfaatan teknologi yang baik dapat membangun karakter mahasiswa dalam menangkal maraknya cyberbullying di Indonesia, juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran serta pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Terutama di internet, mudah untuk mengakses informasi dan berita dalam dan luar negeri. Dan ini adalah dunia tanpa batas. Juga memfasilitasi aktivitas komunitas, termasuk komunitas bisnis, termasuk pembayaran transaksi penjualan online, aplikasi hiburan seperti YouTube dan TikTok, serta aktivitas di layanan komersial dan perbankan seperti berbelanja melalui internet. Untuk berkomunikasi dengan media sosial di seluruh dunia. Meskipun ada banyak manfaat untuk mengembangkan teknologi, ada juga banyak konsekuensi negatif dari pengembangan teknologi tersebut, seperti terjadinya kejahatan di dunia maya yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi kita jumpai dan tersebar luas tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi berdampak besar terhadap munculnya cyberbullying. Di dunia maya, setiap orang bebas berkomentar negatif, menghina, dan membicarakan hal-hal yang tidak penting atau tidak pantas satu sama lain. Media sosial sering disalahgunakan dan etika yang digunakan sangat rendah. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi yang valid berkaitan dengan topik yang saya lakukan. Metode penelitian dilakukan secara daring karena mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya kegiatan penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data studi literatur atau pustaka, terdapat beberapa teknik diantaranya editing, organizing, dan finding. Saya dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengamatan dan temuan peneliti, bentuk-bentuk bullying atau cyberbullying meliputi stigma, ejekan, hinaan, intimidasi, pelecehan, diskriminasi, penganiayaan, ekspresi jahat, dan hinaan negatif lainnya yang berkaitan dengan unsur sara, seperti agama, suku, golongan, ras, atau bentuk lainnya. Perilaku cyberbullying paling sering diikuti dengan sindiran atau ejekan melalui foto atau gambar yang telah mengalami beberapa bentuk modifikasi atau pengeditan yang disebut meme, yang diikuti dengan respon berupa komentar negatif yang ironis dan melecehkan.
Studi menunjukkan bahwa objek yang dapat digunakan remaja sebagai bullying adalah kehidupan pribadi seseorang, seperti mode dan pakaian, bahasa dan bentuk tubuh seseorang, kepemilikan barang, dan perselingkuhan seseorang, dan yang lainnya. Ketidaksukaan orang ini terhadap kehidupan pribadi lebih lanjut diwujudkan dengan sindiran atau ejekan di akun media sosialnya. Lalu, ada pemanfaatan teknologi sebagai pembentukan karakter mahasiswa dalam menangkal cyberbullying. Media pendidikan mempunyai kiprah yang sangat penting pada aktivitas pendidikan karakter. Kehadiran media di dalam dunia pendidikan tentu akan lebih efektivitas serta efisiensi dalam proses pembelajaran. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan kognitif yang bersifat intelektual, kemampuan psikomotorik yang bersifat jasmania atau keterampilan fisik. Kemampuan itu dikomunikasikan melalui berbagai saluran, yaitu saluran penglihatan atau visual, saluran telinga atau audio, saluran penglihatan serta pendengaran atau audiovisual, saluran perasaan, sense, dan saluran yang berwujud penampilan atau performance. Tetapi yang jauh lebih penting ialah peserta didik memperoleh wawasan lebih. Dengan demikian, pengajar perlu menaikkan kompetensi pedagogiknya melalui penggunaan media-media pembelajaran yang aktif, kreatif, serta inovatif. Proses pembelajaran pun wajib menjadi menyenangkan serta bermakna. Adapun penyebab terjadinya cyberbullying. Yang pertama yaitu menurut Gonzalez, pada tahun 2014, media sosial menyebabkan cyberbullying. Media sosial sebagai alat yang dirancang untuk tujuan komunikasi, itu disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Cyberbullying disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang ada. Yang kedua yaitu pesatnya perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi ini meningkatkan kemungkinan aktivitas kriminal dan cyberbullying. Layanan dunia maya satelit dapat meningkatkan ketersediaan informasi. Peneliti menyarankan bahwa remaja di atas usia 8 tahun perlu dididik dengan cara yang berbeda melalui film, poster, dan pembelajaran reguler sehingga mereka dapat memahami pentingnya bullying dari perspektif yang berbeda. Peneliti juga menyarankan agar operator seluler dan pemilik media sosial berperan aktif dalam mengembangkan sikap dan solusi positif untuk mengurangi cyberbullying dan penyalahgunaan ponsel. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Perkembangan teknologi internet berdampak positif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Dengan munculnya teknologi komunikasi seperti media sosial, topik cyberbullying juga terjadi. Cyberbullying adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang cenderung menghina dan melecehkan melalui teks, gambar, foto, atau video. Jumlah kasus cyberbullying semakin meningkat karena fungsi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan cepat dan kemampuan pelaku bullying untuk menyamarkan identitasnya. Berdasarkan ulasan yang ada, disarankan agar remaja perlu memahami dan menyadari cara menggunakan internet dengan benar. Peran orang tua, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat membantu mengurangi potensi cyberbullying. Baik, mungkin cukup sekian presentasi artikel dari saya mengenai peran teknologi dalam melawan cyberbullying di era globalisasi. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.